warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Cahatul Mukarromah dengan NIM 2250803011111006 dari kelas T03 dengan nomor absen 28. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang conversion of unit atau konversi satuan. Di sini terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian konversi satuan, yang kedua ada faktor konversi, dan yang ketiga ada contoh soal. Baik, kita ke pengertian konversi satuan terlebih dahulu. Konversi satuan adalah mengubah dari satu satuan atau unit ke satuan yang lain. Sebelumnya, kita perhatikan terlebih dahulu sebuah berita tentang kesalahan konversi unit serius yang terjadi pada tahun 1999, di mana pesawat antariksa yang mengorbit planet Mars itu hilang karena engineer gagal melakukan konversi sederhana dari sistem English ke SI, yang mengakibatkan kerugian sebesar lebih dari 125 juta dolar dan menyebabkan misi tersebut gagal. Prosedur dalam melakukan konversi satuan itu sederhana. Kita hanya perlu untuk mengalihkan nomor atau nilai yang akan kita konversi dengan faktor konversi seperti pada tabel berikut. Contohnya, 1 feet sama dengan 12 in, maka faktor konversinya adalah 1 feet per 12 in. 1 in sama dengan 2,54 cm, maka faktor konversinya adalah 1 in per 2,54 cm. 1 meter sama dengan 100 cm, maka faktor konversinya adalah 1 meter per 100 cm. Konversi satuan. Poin yang kedua. Selanjutnya, untuk mendapatkan faktor konversi satuan dari tabel ini, gunakan prosedur berikut. Yang pertama, temukan nama unit saat ini di baris sisi kiri tabel. Yang kedua, temukan nama unit yang diinginkan di kolom bagian atas tabel. Yang ketiga, angka pada kotak yang berada pada perpotongan baris dan kolom tabel adalah nilai faktor konversi, yaitu sama dengan nilai satuan saat ini dibagi dengan satuan yang diinginkan. Di sini ada cara menggunakan tabel konversi. Agar lebih paham menggunakan tabel konversi, mari kita coba untuk mengonversi galon AS ke liter. Cari liter di baris atas dan US gal di kolom kiri. Irisan kedua satuan ini adalah kotak yang berisi angka 3,785, yang berarti faktor konversinya adalah US gal per liter sama dengan 3,785. Ini ya. Poin terakhir yaitu contoh soal. Pada contoh soal ini terdapat 3 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, jika sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan suara, asumsikan bahwa kecepatan suara adalah 1100 feet per second. Seberapa cepat pesawat itu masuk mil per jam? Langkah pertama, mari kita konversi kaki ke mil dari tabel ekuivalen ukuran linier. Bisa dilihat di sini, kaki di bagian atas dan mil di bagian kolom kiri. Dan irisan kedua satuan ini ada pada kotak yang berisi angka 5280. Yang berarti 1 mil sama dengan 5280 kaki. Oleh karena itu, menggunakan faktor konversi ini untuk mengonversi kaki ke mil menghasilkan, langsung saja masukkan 1100 feet per second dikali mil per 5280 feet. Nah, kita langsung saja coret satuan yang sama di sini, ada feet, menghasilkan 1100 per 5280 mil per second, sama dengan 0,2083 mil per second. Langkah kedua, mengonversi dari detik ke jam untuk mendapatkan jawaban dengan satuan yang diinginkan. Ada 60 detik dalam 1 menit dan 60 menit dalam 1 jam. Oleh karena itu, 1 jam sama dengan 3600 detik. Kita langsung saja masukkan 0,2083 per sekon
dikali 3600 sekon per hour per jam. Nah, kita langsung saja coret satuan yang sama. Di sini ada sekon dengan sekon, menjadi 0,2083 dikali 3600 mil per hour, sama dengan 750 mil per hour. Nah, masalah konversi unit ini dapat diterapkan secara lebih efisien dengan menerapkan kedua konversi unit dalam satu langkah. Jadi langkah pertama dan langkah kedua ini dijadikan satu langkah. Oke, kita langsung saja masukkan 1100 feet per sekon dikali mil per 5280 feet dikali 3600 sekon per hour per jam. Nah, kita coret saja satuan yang sama. Di sini ada feet dengan feet dan sekon dengan sekon, menjadi 1100 dikali 3600 per 5280 mil per hour yang menghasilkan 750 mil per hour. Contoh soal 2, ubahlah 400 in kubik per day ke centimeter kubik per menit. Kita langsung saja masukkan di sini 400 in kubik per day dikali 2,54 cm per 1 in kubik. Nah, 1 in sama dengan 2,54 cm dikali 1 day per 24 hour dikali 1 hour per 60 menit. Kita coret saja satuan yang sama. Di sini ada in kubik dengan in kubik, day dengan day, hour dengan hour, menghasilkan 4,56 cm kubik per menit. Soal terakhir, soal ketiga. Berapa energi potensial dalam feet pound force dari drum 100 pound yang tergantung 10 kaki di atas permukaan bumi? Dengan mengacu pada permukaan bumi, langsung saja kita jawab di sini. Energi potensial sama dengan PE sama dengan mgh, yang berarti masanya 100 pound, dan misalkan G sama dengan percepatan gravitasinya itu adalah 32,2 feet per sekon kuadrat. Dan H ketinggiannya yaitu 10 kaki. Mari kita lihat sketsa sistem di sini, di mana drum 100 pound yang tergantung 10 kaki di atas permukaan bumi. Langsung saja kita masukkan ke rumus. PE sama dengan mgh sama dengan 100 pound mass dikali 32,2 feet per sekon kuadrat dikali 10 feet. Nah, karena mengandung pound mass padahal yang diharapkan adalah pound force, maka di sini dikalikan sekon kuadrat pound force per 32.174 feet kali pound mass. Nah, kita coret saja satuan yang sama. Di sini ada pound mass dengan pound mass, feet dengan feet, sekon kuadrat dengan sekon kuadrat yang menghasilkan 1000 feet pound force. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.